Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Meskipun berat, mudah-mudahan tidak menghalangi atau mengurangi semangat kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Anda sekalian, di video kali ini saya akan mereview beberapa instrumen yang ada dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Saya akan share screen dan selamat menyimak Anda sekalian, sebab pemahaman instrumen ini menjadi syarat pengetahuan untuk Anda dalam menyelesaikan tugas akhir di mata kuliah konseling populasi khusus. Oke. Nah, baik. Sebenarnya instrumen dalam BK atau biasa disebut dalam asesmen dalam bimbingan dan konseling. Jadi, kenapa sih membutuhkan asesmen? Karena kita membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan klien kita, dan kita membutuhkan pemahaman tentang kondisi di lapangan atau lingkungan klien kita. Namun, hal itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya teori yang mendukung aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan asesmen dan juga pedoman dalam kegiatan asesmen. Nah, 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor atau guru BK. Pertama, kompetensi pedagogis, yang kedua, kompetensi sosial, yang ketiga, kompetensi kepribadian, dan yang keempat, kompetensi profesional. Nah, adapun pembahasan tentang masing-masing kompetensi dapat Anda lihat dan baca di sumber-sumber lain seperti internet atau buku. Nah, yang menjadi pembahasan kita atau fokus pembahasan kita pada di video kali ini adalah bagaimana Anda sekalian dapat memahami asesmen dan dapat memahami asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk apa asesmen itu dilakukan? Untuk memberikan layanan konseling kepada individu atau klien kita dalam bidang pribadi, sosial, akademik atau belajar dan juga karir. Nah, kita lanjut kepada ini data yang terkait dengan belajar, atau kalau kita bilang kalau misalnya guru BK itu satuannya yang bertugas lebih fokus di sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan konselor psikologis membuka praktek di luar. Nah, pada faktor-faktor yang terkait dengan belajar, dikutip dari Duncan dan Biddle dalam Darnis 2005 menyebutkan bahwa perilaku di kelas yaitu perilaku guru dan perilaku siswa yang saling berkaitan dan berinteraksi. Nah, di antara perilaku guru ada banyak sekali variabel yang mempengaruhinya, seperti kelas sosial, umur guru tersebut, jenis kelamin, pendidikan pengalaman, dan sebagainya. Begitu juga perilaku siswa dipengaruhi oleh banyak aspek seperti kelas sosial, umur, jenis kelamin, kemampuan, pengetahuan, kondisi masyarakat, dan sebagainya. Sehingga muncullah sebuah produk pembelajaran atau produk variabel. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa faktor-faktor yang ada pada kondisi guru, kondisi siswa, lingkungan sekolah itu satu sama lain saling berkaitan dan membuat sebuah dan berdampak kepada psikologis dari individu. Nah, apa yang terjadi pada siswa, apa yang terjadi pada guru adalah hasil dari respon terhadap stimulus yang diterima oleh siswa dan guru berdasarkan lingkungan masing-masing. Sehingga Anda sekalian tidak heran jika misalnya ada siswa yang dia malas-malasan belajar. Sebenarnya kondisi malas tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah hasil dari akumulasi stimulus yang dia dapat dari proses lingkungannya. Nah, inilah yang menjadi data yang terkait dengan kondisi belajar. Nah, bagaimana yang teknik dan instrumen yang bisa dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah. Nah, teknik atau instrumen yang bisa dilakukan
oleh guru BK atau konselor adalah observasi, wawancara, angket, aum umum, aum PTSDL, dan sosiometri. Mungkin kita tidak akan membahas detail demi detail jenis-jenis teknik instrumen yang digunakan ini, karena di sini hanya berfokus untuk mengenalkan kembali, bukan mengenalkan sih, lebih tepatnya kepada mereview ulang, ya, mereview singkat pemahaman Ananda sekalian tentang teknik instrumen yang digunakan oleh seorang konselor yang kaitannya dengan mata kuliah kita di konseling populasi khusus. Oke, kita lihat apa itu observasi. Oke, observasi itu adalah pengamatan sistematis tentang suatu objek. Jadi, observasi itu dilakukan secara sistematis terhadap suatu objek. Tidak dikatakan observasi kalau dia hanya sebentar. Jadi, observasi itu dilakukan secara sistematis, terjadwal, ada waktunya, dan terus-menerus kontinu. Nah, teknik merekam data tingkah laku individu melalui proses pengamatan langsung ataupun tidak langsung. Nah, begitulah yang dimaksud dengan observasi. Kemudian, jenisnya itu ada observasi sehari-hari dan ada observasi sistematis. Observasi sehari-hari adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara seksama, tetapi sambil mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik secara harian maupun insidental. Lalu ada juga observasi sistematis, di mana observasi yang dipersiapkan secara sistematis, terencana, dan dipersiapkan. Inilah fokus observasi yang saya inginkan untuk penugasan mata kuliah konseling populasi khusus. Oke. Kemudian, Ananda sekalian, jenis-jenis instrumen observasi itu terbagi lagi. Ada namanya daftar cek atau checklist, ada skala penilaian atau rating scale, ada catatan anekdotal, ada toli, dan alat-alat mekanik. Nah, eh, kita coba cek satu persatu, langsung kepada contoh saja ya. Nah, ini adalah contoh dari observasi dengan menggunakan panduan checklist. Jadi misalnya pernyataannya membaca catatan yang lalu, iya atau tidak, tinggal kita beri tanda checklist saja. Berbincang dengan teman tentang materi pelajaran, tinggal kita beri tanda checklist yang iya atau tidak. Oke. Baik, kemudian kita akan lihat yang namanya contoh rating scale atau skala penilaian. Nah, skala penilaian itu karena dia disebut skala. Nah, kenapa disebut skala? Karena mengobservasi gejala tingkah laku yang dia itu tidak bisa kita pastikan, tetapi hanya bisa kita gambarkan dengan skala. Kira-kira frekuensinya berapa kali. Nah, makanya disebut dengan skala. Proses pengamatan dengan skala, observer mencatat kemunculan perilaku berdasarkan kategori skala. Nah, kita coba cek contohnya. Jadi misalnya datang tepat pada waktunya atau lebih awal. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Itulah yang dimaksud dengan skala penilaian. Gitu. Mempersiapkan kelengkapan peralatan belajar. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Ini contoh untuk skala penilaian. Lalu ada juga skala penilaian yang dia itu dibuat nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, di mana nilai masing-masing tersebut sudah diberikan indikatornya. Misalnya di angka 1, 2, 3, misalnya kehadiran di kelas. Kalau dia hadir di kelas 3 kali, berarti dia nilainya 1. Kalau dia 5 kali, nilainya 2. Kalau dia 7 kali, berarti nilainya 3. Kalau dia 9 kali, nilainya 4. Ini adalah skala. Ini skala kuantitatif, kalau ini skala frekuensi. Oke, baik. Kemudian ada lagi namanya skala grafis. Kalau skala grafis itu contohnya kehadiran siswa saat mengikuti pelajaran. Tinggal kita lihat dia di nomor 1 ke bawah, nomor 2 ke bawah, 3 ke bawah, atau 4 ke bawah. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke catatan anekdot. Ini masih kategori observasi. Catatan anekdot adalah alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian seseorang dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Jadi Ananda sekalian, catatan anekdot ini intinya adalah mencatat peristiwa-peristiwa tertentu tentang perilaku dari individu. Kita langsung kepada contohnya ya. Nah, jadi misalnya contoh
catatan anekdot itu boleh berupa kartu atau kertas, jadi ditulis di sini nama kelas siswanya, kelas berapa, tanggal kejadian, di mana kejadian dan apa kejadiannya. Misalnya si X memukul temannya pada saat temannya meminum air putih di kelas. Si X, dan itu kejadiannya kapan? Gitu ya. Si X menjerit berteriak histeris di kelas. Kapan kejadiannya? Tanggal berapa dan di mana. Inilah contoh catatan anekdot. Ini yang dimaksud dengan observasi dengan jenis catatan anekdot. Nah, boleh juga untuk membuat catatan anekdot untuk beberapa orang atau beberapa peristiwa, misalnya nomor, tanggal, tempat, kejadiannya apa. Di sini nanti di atas tabel ini nama kelasnya, terus nama siswanya. Lalu di sini kejadian-kejadiannya nomor satu, misalnya tanggal 26 Oktober 2022, tempat di kelas kejadian, X memukul temannya yang sedang minum, komentar atau interpretasi, X marah terhadap temannya yang minum, saran, saran apa mungkin yang disarankan gitu ya. Oke, ini misalnya untuk beberapa peristiwa ya contohnya. Kemudian ada namanya toli. Kalau kita dulu biasa ya toli 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Toli itu adalah alat pencatatan observasi terhadap kemunculan perilaku dengan tanda garis tegak. Jadi memang ada tanda garis tegak. Contohnya apa? Seperti ini, mencoret buku berapa kali? 1, 2, 3, 4 gitu. Tinggal kita kasih tali 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian kita lanjut kepada jenis instrumen non-tes yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu dapat diartikan suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula. Jadi Ananda, intinya wawancara itu adalah mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dan sumber data kita atau subjek yang kita wawancarai juga memberikan data secara lisan. Oke, jadi ada kategori wawancara tersebut ya. Wawancara itu berdasarkan pertanyaan yang diajukan, berdasarkan responden yang diwawancarai, berdasarkan situasi wawancara, dan berdasarkan perencanaan wawancara. Nah, yang saya inginkan dalam instrumen yang Anda miliki adalah berdasarkan perencanaan wawancara. Artinya wawancara itu sudah direncanakan, disusun berdasarkan variabelnya atau variabel yang diukur. Kita lanjut ya. Untuk wawancara, Ananda pasti sudah paham terkait dengan wawancara. Untuk detail materi ini Ananda bisa pelajari dari sumber yang lain seperti di internet atau buku-buku yang berhubungan dengan wawancara. Kemudian kita lanjut kepada angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Jadi, angket atau kuesioner adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan. Jadi, boleh dia pertanyaan dan boleh dia pernyataan tentang apa? Tentang topik yang kita butuhkan atau topik yang kita inginkan dari sumber data kita untuk menggali dan menghimpun keterangan informasi serta data yang kita butuhkan. Itulah yang dimaksud dengan angket atau kuesioner. Jadi kalau ditinjau dari isinya, angket itu berdasarkan pertanyaan, fakta, dan informasi. Ada juga angket itu isinya pertanyaan tentang pendapat dan sikap. Ada juga angket itu seputar pertanyaan perilaku. Nah, ditinjau dari bentuk, baik itu pertanyaan atau pernyataan, ada angket yang terbuka dan ada juga angket yang tertutup. Baik, untuk angket mungkin Anda sudah paham ya, karena sebenarnya ini sudah dipelajari di semester sebelumnya. Kemudian untuk Aum juga saya rasa sudah Ananda paham dan sudah punya gambaran, begitu juga dengan Aum. Lalu tentang sosiometri, Ananda juga sudah paham sosiometri dan kebetulan pada mata kuliah ini dari 5 kelas yang diampu oleh saya dalam mata kuliah konseling populasi khusus, Ananda sekalian tidak ada yang menggunakan sosiometri. Baik, mungkin untuk pengenalan instrumennya sudah saya sampaikan.
lanjut kita bagaimana membangun sebuah instrumen atau bagaimana membuat sebuah instrumen. Kita akan coba ulas sedikit saja bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah instrumen. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Anda sekalian, untuk membangun instrumen paling tidak inilah yang harus kita lakukan. Pertama ada tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan dan tahap analisa data. Jadi yang pertama adalah penetapan topik. Jadi minggu-minggu sebelum ini kita sudah menetapkan topik penelitian kita masing-masing. Lalu selanjutnya adalah kita akan menentukan variabel. Variabel itu turunan dari topik yang kita sudah desain atau sudah kita buat masing-masing. Kemudian kita akan lanjut untuk menentukan indikator, menentukan prediktor atau deskriptor, lalu menyusun item. Nah, Ananda sekalian, untuk topik menyusun ini, instrumen ini akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini saya rasa cukup karena video kali ini hanya fokus untuk mereview ulang tentang kemampuan Ananda dalam memahami instrumen dalam proses konseling psikologis. Itu saja, terima kasih banyak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.